Gestur putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming ketika bertemu Anies Baswedan seolah menunjukkan gestur bangsa pribumi Indonesia sedang mengajarkan etika dan akhlak kepada warga keturunan pendatang. Gibran datang dengan bahasa tubuh yang penuh kesantunan, seakan-akan mau mengajari sopan santun kepada Anies. Gibran menundukkan kepala dan seperti mau mencium tangan Anies. Agama kita dari Arab, Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Di sini itu paling apik. Jadi Indonesia itu senajan ono PKB, ora cocok karo P3 kadang ora cocok karo PKB. Ijabe timbang modelok negara Arab. Terlihat Anies pun kikuk berusaha membungkuk juga. Padahal bahasa tubuh Anies dikenal arogan. Di samping Presiden Jokowi saja beberapa kali terlihat berkaca pinggang. Bahasa tubuh yang penuh dengan kesombongan. Memberikan suatu tangan kiri. Sampai hatta orang level tinggi yang manggil suatu. Saya sering ada tamu dari Arab ngasih kartu nama pakai tangan kiri. Kalau kita kan risih. Mana saya khawatir kalau Indonesia iki kepengen koyo Arab, yo entek kowe. Kita harus menjaga, merawat budaya kita. Itu kebanggaan kita. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya. Anies sedang caper ke Gibran dan Gibran sedang mengajari Anies politik kesantunan. Agama kita dari Arab, Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Pertemuan putra Presiden Jokowi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dengan Anies Baswedan, calon presiden kebanggaan kadrun keturunan imigran dan para budaknya, ternyata menyisakan banyak hal menarik yang menjadi pembicaraan. Kita tidak ingin membahas tentang gorengan Bani Kadrun yang mengatakan bahwa Gibranlah yang menginginkan untuk bertemu Anies Baswedan. Bukan juga tentang motif Anies mengajak bertemu dengan putra Presiden Jokowi tersebut setelah partai yang mengusungnya menjadi calon presiden Partai Nasdrun oleh Presiden Jokowi seolah-olah sedang dijauhi. Jangankan menghadiri acara ulang tahun Partai Nasdrun, bahkan hanya sekedar untuk mengucapkan selamat pun Presiden Jokowi tidak melakukannya. Mungkin Presiden Jokowi menyadari bahwa Partai Nasdem sudah menjadi Partai Nasdrun dan para kader serta simpatisannya pun sudah menjadi kadrun semuanya, dan kita tahu bagi kadrun-kadrun haram hukumnya merayakan ulang tahun. Makanya Presiden Jokowi tidak memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Nasdrun, dan seharusnya Surya Paloh sebagai tuannya bagi para kadrun yang baru pun harusnya dia tahu bahwa merayakan ulang tahun haram hukumnya bagi kadrun, sehingga dia tidak perlu mempermasalahkannya jika Presiden Jokowi tidak memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdrun. Kembali ke pembahasan, pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran putra Presiden Jokowi memang banyak hal yang menarik untuk dibicarakan, termasuk gestur keduanya ketika bertemu, yang menggambarkan seolah-olah Gibran yang mewakili bangsa pribumi Indonesia sedang mengajarkan etika dan sopan santun kepada Anies Baswedan, yang merupakan warga keturunan dari suatu bangsa yang sudah terkenal sebagai bangsa paling jahiliyah di dunia. Ya, Anies memang mewakili warga keturunan bangsa jahiliyah di Indonesia, yang mana mereka selama ini menjadi sumber dari berbagai keonaran yang sungguh telah mengusik ketenteraman bangsa pribumi Indonesia. Pertemuan Anies dengan Gibran dengan gestur yang demikian, seolah-olah putra Presiden Jokowi tersebut sedang mengajarkan kepada seluruh keturunan bangsa jahiliyah yang ada di Indonesia supaya lebih mempunyai etika dan mengikuti budaya luhur bangsa pribumi Indonesia. Mereka sudah beberapa generasi numpang hidup di Indonesia, namun mereka sama sekali tidak mau mengikuti budaya luhur bangsa pribumi Indonesia. Mereka seperti sengaja mempertahankan budaya jahiliyah dari bangsa mereka yang sudah pasti akan merusak keluhuran budaya bangsa pribumi Indonesia. Maka dari itulah mereka perlu diajari adat dan budaya luhur bangsa Indonesia. Mereka harus disadarkan bahwa mereka hanya berasal dari bangsa yang paling jahiliyah di dunia. Dan sangat ironi jika mereka merasa menjadi kaum paling mulia, sehingga bangsa Indonesia harus dan wajib memuliakannya. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana Bahar Smith dengan sombongnya menghina bangsa Indonesia dengan mengatakan tanpa kedatangan bangsa mereka, maka bangsa Indonesia masih menjadi bangsa penyembah pohon.
Dan itu jelas merupakan penghinaan luar biasa Bahar Smith kepada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sebelum datangnya agama Islam, sejatinya bangsa Indonesia telah bertauhid kepada Yang Maha Kuasa. Kene iki wis nek Gusti Allah iku tan kinaya ngopo, tan kina kinira, tan kinaya apa. Laisa kamitslihi syai'un, wis ora wong Jawa kedian ki Pak nggih. Walam yakulahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, nek cara Jawane Gusti kuwi tan kinaya apa, tan kinaya sapa, tan kinaya ngopo. Wong Jawa gak atik Quran wis seru iku. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih di bawah pohon, saudara. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si duduk masih di bawah pohon. Becik ketitik Allah ketara. Sadurunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi lho. Jauh sebelumnya baru Al-Qur'an kasih legitimasi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Di Timur Tengah, di Arab, agama benar kan? Islam kan? Tapi budayanya menghormat tahajud. Siapa yang menghormat? Hanya kesimpulannya, agama kita dari Arab. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa? Kok sekarang diremeh-remehkan Jawa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang Barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karena ya apa? Wong kon luwih ampuh, wong kon iku Garuda kok kepengin dadi emprit iku ya apa? Kita mboten. Kita ini Garuda perkasa. Lah kok kepengin dadi manuk jalak uret? Bangsa Indonesia jauh lebih mulia dari bangsa Arab dan itu merupakan peristiwa sejarah yang tidak pernah bisa dibantah. Pernyataan Bahar Smith yang mengatakan bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon jika tidak kedatangan bangsa Arab jelas merupakan kebohongan besar serta penghinaan luar biasa terhadap leluhur dan juga bangsa Indonesia. Sebelum datangnya agama Islam ke Nusantara, pada hakikatnya leluhur bangsa Indonesia sudah menyadari kalau di dunia ini ada Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Artinya, sebelum masuk agama Islam ke Nusantara, leluhur bangsa Indonesia sudah bertauhid kepada Yang Maha Kuasa, meskipun belum mengenal namanya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pernyataan Bahar Smith yang mengatakan jika tidak ada bangsa Arab yang datang ke Indonesia, kita masih menyembah pohon, jelas merupakan kebohongan besar serta sebuah bentuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia dan juga leluhurnya. Karena kenyataannya leluhur bangsa Indonesia tidak pernah menyembah pohon seperti yang diucapkan mulut busuk si keturunan imigran Bahar Smith. Jika melihat fakta sejarah, justru leluhur bangsa Indonesia jauh lebih mulia dari leluhur bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam di dunia. Sebelum datangnya agama Islam, leluhur bangsa Indonesia jelas sudah bertauhid kepada Yang Maha Kuasa, sedangkan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, mereka adalah penyembah batu dan berhala-berhala yang hina. Maka dari itulah, sungguh mereka sangat tidak tahu diri jika sekarang mereka merasa menjadi bangsa yang paling mulia, sehingga menganggap bangsa pribumi Indonesia wajib menghormati mereka. Mereka memang perlu diajari etika dan adat luhur bangsa Indonesia supaya mereka tidak lagi arogan dan tinggi hati berada di tanah bangsa Indonesia. Dan yang paling penting, sadarkan mereka bahwa nenek moyang mereka adalah bangsa paling jahiliyah di dunia dan jauh lebih mulia leluhurnya bangsa pribumi Indonesia.